perang Badar tuh ada waktu perang hawa nafsu setiap detik. Kalau menang ya buntung, kok kalah nak. Dan tempat mengerjakan haji dan umroh. Dan karena ziarah berkunjung itu disunahkan juga kita mengunjungi keluarga kita, terkhusus keluarga kita yang dekat-dekat, supaya apa? Supaya hubungan kebaikan kita, hubungan kekeluargaan kita itu tetap selalu akrab. Ini kok kalau dulu sepupu, nah itu macam adik-beradiknya lah. Gini sepupu tidak kenali, cuma orang jauh. Dua pupu dulu masih enak masuk rumah makan minum buka tudungnya. Kini kan dua pupu itu lah orang jauh ni. Nah itu karena kita tidak mempastikan untuk berziarah pada keluarga kita, sehingga ada akrab ni. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, kalau mampu dengan tangan kita negah yang tidak elok gunakan. Dan menulis akan ilmu dan berjabat tangan dengan orang yang soleh, itu guna untuk akhirat. Jadi tangan itu dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan daripada dua tangan, macam-macam lah. Yang jelas saya gunanya untuk kebaikan. Selagi kita niatkan itu untuk kebaikan, maka itu jadi amal akhirat. Walaupun ya bentuknya tak ada bentuk akhirat, cuma niatnya niat akhirat. Nulung angkat bebenawan orang, niat itu tu berbuat baik, jadi akhirat lah dia. Dan adapun segala manfaat dunia, kaki dan tangan itu, maka yaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki pada mencari harta benda. Dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang-binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Guna untuk dunia kaki itu tadi, atau dua tangan itu, tamu untuk kerja, cerita, cari makan. Jadi apa yang ada pada diri kita kini itu, rumah, segala isi benolang itu, karena ada dua tangan dan kaki kita. Tu natangnya tu. Kalau dua tangan dan kaki kau datik, macam mana nak tangan menutup? Jadi alangkah besarnya kalau kita nak syukuri. Ada dua tangan, ada dua kaki, kita bisa kerja. Dengan hasil kerja kita bisa buat rumah, kita bisa natang segala isi di dalamnya. Bahkan bini nak dengan laki karena dia ada dua tangan, ada dua kaki. Begitu juga sebaliknya. Laki nak dengan bini itu karena ada dua tangan, ada dua kaki. Kalau datik kedua-dua itu asal nak tidak, walaupun nak cantik, walaupun nak kayo. Tanya orang betina, dua tangan datik, dua kaki datik, kayo dia belum tentu nak tu. Besar nikmat kaki dan tangan lote. Kayonya lah berpikir orang. Dia tu kalau datik tangan, datik kaki tu, kayu tu ngadu lah. Nak kemana ni bergendong?
kan? Awak pakai laki mah, awak ngendongin ke mana? Walaupun banyak duit, kalau sudahnya tak ada bawa lagi. Ya apa kena bawa duit itu bela penting. Itu kalau orang betina dengan orang jantan, kalau orang jantan dengan orang betina dari tangan dari kaki, tak ada nyelana dia tak ada nyelana. Kalau orang betina masih lah lagi kak, kalau dia ada duit kan, sinak lah dengan jantan dari kaki dari tangan. Kita menunggu belah. Dia besar manfaatnya kan. Sudah tuh gunung kaki tuh dapat lari daripada binatang-binatang buas. Ada ular sedang motong, dapat ngamuk. Kalau tak ada kaki mana nak ngamuk? Itu yang penakut ngamuk, macam abang Nun tu dia penakut bioknya ular. Tak perlu amat dia latih dengan kaki kita daripada binatang buas. Biok entahnya ular. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam dia akan dikau. Ada bini nak rekam, dapat ngelak. Tahu laki nak rekam, ada tak apalah minta rekam nak. Kalau hati kaki dan tangan dia, yo, nak nangis payah, nak lari payah. Kok kitab kita kok nyebutnya orang yang menerkam, hati ada hati kita kok minta terkam. Dan berboleh mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahwa engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Itu cara bersyukurnya, gunakan kaki dengan tangan kepada buat kebaikan dan hinakan daripada buat maksiatnya. Itu cara bersyukurnya. So, kadang-kadang kalau tak mengerti, tak tahu cara bersyukur tu. Perasaan kita nyukuri kaki dengan tangan tu buat senang dapur kan? Buat senang tiap sore. Nyatu. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarat menyakitinya. Ya, yang haram ya, jangan dibuat. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau pegang dengannya melainkan akan yang haram, akan yang halal ya. Nah, jangan dipegang melainkan dengan akan yang halal. Itu kan haram itu. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam, dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Kalau tukang lagi nulis-nulis amalan-amalan bengin, itu jangan ditulis. Banyak dapat ilmu-ilmu bengin, tulis. Terus lagi. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan karena darurat. Kalau tempat yang haram, tempat yang orang-orang zalim,
Itu jangan kunjungi, yang datangi, melainkan karena darurat. Darurat mana perlu. Macam ke pasar. Pasar tu bukan tempat yang elok, tempat perkumpulan para setan. Kalau kita berguna ke pasar tu tahu boleh. Bukan sebut Nabi seburuk-buruk manusia tu orang yang dulu pergi ke pasar, orang yang kalian balik dari pasar. Dulu pergi, kalian balik. Di mana daruratnya kita nak belanja atau kita nak berdagang? Bolehlah sebatas tu. Nah, di pasar tu galau ya do. Tipu menipu ya do. Nyombong ya do. Engkap. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Dia bisa bergerak dengan kaki atau bisa bergerak dengan tangan, sebesar-besar nikmat. Kita kok kerana belum pernah datik tangan, datik kaki, maka kita caidak dengan kaki dan tangan kita, tak pula lagi kita bersyukur. Coba cicip datik. Kalau sudah tiada baru terasa macam tu. Lah datik baru apa-apa. Kapan kita tu berguna mata kita tu sehat? Nah, kalau mata lah sakit, baru tahu. Nak sujudnya lah bayar, nak rukuknya lah. Jadi nak pergi rukuk tu baca tasbih cuma sekali. Kalau dia elok lah, enak, tahan lama rukuk, tahan lama sujud. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat, bawa kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Lalu kita lah bawa kepada kebaikan, bawa kita kabar gunanya kaki itu, alangkah besarnya nikmatnya, gunanya tangan, alangkah besarnya nikmat ini bagi Tuhan. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau karena syukur itu pengikat bagi nikmat. Syukur itu penetap atau penambah nikmat bagi nikmat, sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kufur akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Jadi kalau bersyukur itu pengikat nikmat, supaya nikmat itu tetap. Kalau kita tidak ada syukur, nikmat itu bisa diangkat Tuhan. Kenapa? Untuk ngapa Rasulullah? Kaki elok lah asalnya. Karena banyak tak ada bersyukur dengan kaki itu. Datik syukur segala ada penyakit di kaki itu, asam urat lah di situ, tiba-tiba tu sakit bengal-bengal lah. Yo, Tuhan nengok guna itu datik aman untuk akhirat. Sakitnya nak tak apa khabar. Itu maksudnya bertambah, pengikat bagi nikmat. Itu maksudnya. Kalau kita tak syukur, nikmat yang ada angkat Tuhan lama-lama. Benda tu merusak kalau lama-lama di kita bawa ke dosa lah, bawa untuk buat kerusakan di muka bumi. Dengan diangkatnya Tuhan nikmatnya sedikit, makin lama kurang lah kita tu berbuat dosa tu. Tak bisa gitu. Dengan kita syukuri itu jadi bertambah dia atau terikat dia, jadi tetap.
Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi siksa bersangatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan dia di dalam dunia daripada kejahatan. Jadi kalau berbuat dosa atau berbuat yang buruk itu datangkan siksa. Sebenarnya arti siksa itu disebut api neraka itu. Yang nama api neraka itu tempat siksa. Di api neraka itu ada di dunia juga ada di akhirat. Ketika kita itu banyak keburukan yang ada di hati kita atau di gawe zuhir kita tu, sesungguhnya kita tu lah ada neraka di kita. Karena ya nama arti neraka tu siksa. Di hati kita segala sifat-sifat tercela ada. Di zuhir kita berbuat yang dilarang Tuhan kalau itu sebenarnya tak ada enak, tak ada hebat. Kata siksa namanya. Jadi tak ada nunggu di kesana kita mako tu. Dunia gelado. Mako dunia tu lah. Nabi itu nyebut kalau keluar gue baiti jannati. Rumahku surgaku. Ya kalau bini keluar gue itu pakai sifat-sifat terpuji. Riak dah tinggi, terkabur dah tinggi, buruk sangkoi dah tinggi, dusta dah tinggi, baru enak rasa. Itulah surga lah nama itu. Tu yang nama surga dunia tu. Lata buang kalau sifat-sifat buruk. Kalau masih ada lengkap dalam tu kita kalau dia nak aku namun ada enak tak segala kita menyusahkan kekhawatiran kita segala ada. Aku orang yang nak utuh tu isu kena aku yang zuhir yang ada api kena tu nyala kawan dia lari dunia lah ada neraka lempar lah pula ke gudang neraka. Jadi tak ada nunggu isuk kita yang ngomong neraka di dunia gelado. Kalau kita nak utuh tu tak ada hebat tak ada enak tak. Yang buat kita gaduh susah bayar segala macam jadi masalah dia tu sifat-sifat buruk kita yang ada di hati. Kalau tu dah detik masalah kita elok lagi galau kalau kita nak tahu kita ada di mana kena kini kalau bisa ngumpul dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan racunnya daripada segala perangai yang dicelok seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lain-lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu yaitu hati. Jadi kalau hati kita masih lengkap sifat-sifat buruk nah itu walaupun zuhirnya kita baik itu tak sempurna dah elok nah itu maksudnya kan. Karena kita tidak ada mantap ketika hati kita tidak ada elok banyak segala kotor-kotornya luar bukan main lah tidak jadi ke dia
pelak bertahan lama. Sudah tuh kalau pun terbuat, dah ada nikmat. Nikmat itu di hati kita. Jadi pertama-tama yang perlu kita baik di hati kita itu ya pengenalan kita kepada Tuhan. Kita dah kenal, esok mati gitu ngayau lah. Kita gelap di dunia kan. Esok mati itu dah tentu arah lah. Ke langit tidak, ke bumi tidak. Tergantung dia awang-awang. Itu pun dalam keadaan buta. Karena kita lah buta di dunia. Ini siapa buta di dunia? Buta lah budak di akhirat ni. Wallahu a'lam. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا يا هادي خبر لنا يا خبير بين لنا يا مبين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.